Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika 1. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas masalah sistem bilangan real. Baik, sebelum ke sana kita akan bicara dulu tentang himpunan. Kalau kita ketahui bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau unsur dengan kriteria atau syarat tertentu. Sehingga kalau kita misalkan himpunan anak atau mahasiswa teknik mesin, berarti di dalamnya adalah semua anggota adalah mahasiswa mesin. Nah, unsur-unsur dalam himpunan ini, himpunan S disebut juga anggota atau elemen dari himpunan S. Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut dengan himpunan kosong, yang sering juga diberi notasi himpunan kosong seperti ini. Jika A merupakan anggota himpunan S, maka dituliskan bahwa A anggota bilangan S dan dibaca A elemen dari S. Jika A bukan anggota himpunan S, maka bisa dituliskan A bukan anggota bilangan S. Nah, pada umumnya sembarang himpunan itu dapat dinyatakan dengan dua cara, dengan mendaftar seluruh anggotanya seperti ini, misalkan A himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau juga bisa juga dengan menuliskan syarat keanggotaan yang dimiliki oleh seluruh anggota himpunan, tapi tidak dimiliki oleh unsur-unsur dari anggota himpunan tersebut. Misalkan A ini X sedemikian rupa sehingga X itu di antara 0 sampai dengan 10, X anggota bilangan bulat, misalkan ini X. Jadi dengan mendaftar semua atau dengan menggunakan notasi. Nah, di dalam sistem bilangan real itu berarti semua bilangan, jenis bilangan itu masuk dalam satu kelompok himpunan tersendiri. Oke, nah ada yang pertama di dalam sistem bilangan real yang paling kecil itu adalah bilangan asli. Ini adalah salah satu bilangan yang paling sederhana. Anggotanya bilangan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa Anda lihat di sini. Nah, sering dinyatakan dengan lambang bilangan N. Jadi N itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai dengan tak berhingga. Ini seperti orang zaman dahulu itu menghitung. Jadi menghitung itu yang menghitung sesuatu yang utuh. Baru kemudian ada namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini ada bilangan asli, ada bilangan negatif. Bilangan asli negatif, ada bilangan asli positif, dan juga ada bilangan nol. Sering diberi lambang bilangan ada juga yang menyatakan Z atau sering juga dinyatakan dalam bilangan integer atau I. Kemudian, nah, yang cakupan lebih besar, jadi dari tadi bilangan asli dan bilangan bulat, kemudian setelah itu adalah bilangan rasional. Dinamakan bilangan rasional karena apa? Karena ini adalah rasio. Rasio itu berarti perbandingan. Ini dinamakan rasional, itu artinya bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk perbandingan dua bilangan bulat. Kecuali di mana yang atas itu dinamakan pembilang, yang di bawah dinamakan penyebut. Nah, di mana pembilangnya itu bisa semua bilangan bulat, sementara penyebutnya itu semua bilangan bulat kecuali 0. Nah, bilangan rasional sering dinyatakan sebagai QI.
Contoh, bilangan asli itu kan bilangan asli 6, itu juga bilangan bulat. Tapi ini juga bisa sebagai salah satu dari bilangan rasional. Yaitu dengan membandingkan dua bilangan bulat. 6 itu bisa diperoleh dari perbandingan dari 12 terhadap 2, 30 terhadap 5, dan sebagainya. Jadi rasio. Nah, kalau ada bilangan rasional, berarti ada juga ciri lain dari bilangan rasional, sering juga disebut bilangan rasional itu adalah bilangan desimal berulang. Jadi kalau Anda ketemu bilangan desimal yang berulang, maka itu termasuk dari bilangan rasional. Contoh, misalkan, kalau bilangan bulat berulang, misalkan 0,753, 753, dan sebagainya, ini kan artinya berulang. Ini berulang. Ini adalah berulang. Nah, kalau ingin kita menyatakan apakah ini sama dengan bilangan rasional, kita lihat, kalikan ini mulai berulangnya di daerah sini, 753, berarti ada 3 digit, berarti kalikan 1000. Kalau dikalikan 1000, 0,753 menjadi 753, 753, 753, dan seterusnya. Ini kalikan 1000. Kalau X itu sekian, kalikan 1000 sekian, maka kalau 1000X dikurangi X, ini kan 753. Nah, 1000 dikurangi 1 berarti 999, X sama dengan 753 dibagi 999. Nah, ini kan berarti bilangan rasional. Oke. Nah, kemudian kalau ada bilangan rasional, berarti ada juga namanya bilangan irasional. Jadi kalau ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Artinya bilangan yang bukan rasional. Artinya bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk perbandingan bilangan dua bilangan bulat. Jadi contohnya apa? Contohnya pi. Anda lihat pi. Sering pada waktu kita SD, SMP itu pi itu 22/7, yaitu pendekatan. Tetapi sebetulnya pi itu adalah 3,14159 dan seterusnya. Desimalnya tidak beraturan, tidak berulang. Anda bisa lihat di kalkulator, semakin teliti kalkulatornya maka semakin panjang. Atau bilangan E, bilangan natural, 2,7182 dan sebagainya. Ini adalah bilangan irasional. Ada lagi, bilangan apa lagi yang bilangan irasional? Akar 2, akar 3, di sini ini akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan sebagainya itu termasuk bilangan irasional. Nah, kalau dua jenis bilangan tadi, bilangan rasional dan bilangan irasional tadi digabung, maka dia menjadi bilangan real. Nah, sering dinyatakan dengan simbol R. Ini kalau kita gambarkan, bilangan real, bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli itu yang paling sederhana. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau bilangan real itu seolah-olah jadi suatu garis yang tidak terputus. Kalau Anda lihat bilangan bulat, bilangan asli itu hanya bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya seperti diskrit, putus-putus, hanya titik-titik ini, titik 1, 2, 3, 4. Kemudian muncul bilangan bulat, ada tambah 0 dan minus. Nah, kemudian ada bilangan rasional. Nah, ini bilangan-bilangan pecahan masuk semua. Kecuali di titik di akar 2, E, dan sebagainya itu masih kosong. Karena di situ ada bilangan yang irasional. Akar 2, akar 3, E, kemudian pi, dan sebagainya. Nah, kalau itu digabung antara rasional dan irasional, maka terbentuklah garis bilangan ini utuh. Jadi semua bilangan yang rasional dan irasional itu bergabung menjadi garis bilangan real. Baik, itu adalah sedikit kita bicara masalah
bilangan real. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.